Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayu Rahmat, Jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum, Subbagian Pengawasan dan Humas, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan laporan tahapan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan latihan dasar CPNS Bawaslu tahun 2025. Kegiatan yang pertama ialah mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengarsipan berbasis Microsoft OneDrive kepada staf subbagian pengawasan dan humas. Berarti kalau memang hasilnya itu bisa maksimal, maksudnya itu kan bisa diajukan ke perencanaan. Kalau perencanaan posisinya ini kan otomatis maksudnya dari hasil ini kan ada manfaat juga, kan? Cuman dengan Izin Bang, jadi mau melakukan diskusi terkait dengan aktualisasi saya. Yang jadi mau tanya kondisi untuk pengarsipan hasil pengawasan. Jadi bagaimana kondisi di kantor kita untuk selama ini, Pak? Untuk dokumen hasil pengawasan kita untuk Bawaslu Kabupaten Lebong pada saat ini belum terintegrasi secara terpusat. Nah, pada setiap divisi masing-masing kita itu memegang, memiliki dan mengarsipkan hasil pengawasan itu masing-masing. Setiap divisi itu mengarsipkannya sendiri-sendiri, dan juga arsip yang untuk saat ini itu masih dalam bentuk manual dan seperti kertas yang kita pegang ini untuk kondisi saat ini. Jadi ada nggak Bang inovasi menurut Abang ke depannya gimana? Untuk kedepannya kita boleh digitalisasi kearsipan hasil pengawasan, seperti kita membuat inovasi seperti cloud, itu boleh juga untuk kita. Jadi kan enak kita mencari untuk arsip kita itu, jadi nggak terlalu ribet untuk mencari buka manual satu gitu. Terima kasih Bang. Iya. Kalau menurut Bang Anggar sebagai staf pengawasan dan humas, bagaimana Bang? Apakah banyak dokumen-dokumen pengawasan, hasil pengawasan itu apa saja Bang? Kalau dokumen ataupun hasil pengawasan itu banyak ya. Yang pertama itu kan kalau pengawasan itu yang dilakukan pertama itu himbauan. Himbauan ini bentuknya surat pencegahan yang kita sampaikan kepada KPU ataupun kepada peserta pemilu terkait dengan tahapan yang harus diikuti dan dipatuhi. Itu termasuk arsip pengawasan. Yang kedua, baru kita melakukan pengawasan. Hasil dari lapangan itu maka dituangkanlah dalam POM-A, namanya itu menjadi dokumen kita sudah melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga ada namanya saran perbaikan, misalnya kepada KPU terkait dengan apa yang kita temukan, gitu kan, dan menyampaikan saran perbaikan. Dan itu menjadi dokumen arsipnya pengawasan. Dan yang terakhir itu seperti foto kita saat melakukan pengawasan, video itu termasuk bagian dari dokumen arsip pengawasan. Jadi sama juga kayak Bang Oma tadi Bang, untuk kondisi selama ini bagaimana Bang untuk di pengawasan Bang? Kalau selama ini kondisi pengarsipan ya, hasil pengawasan itu kurang terencana dan kurang bagus lah, kurang baik maksudnya. Karena seperti yang disampaikan Pak Oma tadi benar bahwa setiap divisi itu menyimpan hasil pengawasan sesuai dengan PIC-nya masing-masing, sehingga tidak terintegrasi ke satu divisi misalnya. Sehingga di akhir daripada pengawasan, kemudian akhir daripada pemilu itu kan ada namanya sengketa hasil pemilu. Akhirnya kita ketika ingin membuat jawaban ke MK itu sulit ya,
Karena kita kan membuatnya berdasarkan arsip yang kita punya. Akhirnya kesusahan, bahkan tidak ditemukan gitu. Jadi menurut Bang Angger, inovasi yang untuk kedepannya gimana, Bang? Kita berharap kalau ke depan itu ada pengarsipan secara online, secara digital gitu kan, sehingga semua arsip itu tersimpan dengan baik, tidak hilang dan mudah dicari. Itu harapannya. Terima kasih Bang atas diskusinya Bang. Ya. Kegiatan kedua dalam aktualisasi ini ialah mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen pengawasan. Ini form konsultasi sama Bapak. Ini untuk jadwal untuk tahapan kedua Pak, minggu kedua Pak. Jadi minggu kedua ini saya lebih ke sendiri Pak. Yang pertama mengumpulkan, tahapan pertama itu konsultasi sama Bapak. Tahap kedua mengumpulkan arsip yang masih tersebar pada pribadi-pribadi Pak. Karena arsip udah tanya sama staf Komasan, orang ini masih menyimpannya sendiri-sendiri Pak. Belum ke pusat Angger, Bang Oma, Mbak Andi. Jadi setiap orang yang turun itu yang menyimpannya sendiri-sendiri Pak, arsip Pak, baik itu foto, SPT, form A, jadi masih sendiri-sendiri Pak. Jadi nanti Wahyu kumpulin dulu semua, kita arsipkan dalam satu dokumen. Lalu tahap kedua untuk klasifikasi Pak, kita buat folder form A, folder SPT, folder untuk himbauan, folder perbaikan, foto, video. Tahap ketiga validasi itu nanti Wahyu konsultasi dengan Bang Angger, Bang Marudil, SPT itu yang seharusnya bagaimana, apa aja yang harus ada di SPT, apa aja yang harus ada di form A. SPT maksudnya kalau pengawasan Pak, iya Pak. Seperti misalnya pengawasan PDPB. Kalau form A, bagaimana kerja, cara iya Pak kerjanya, kan? penulisannya juga Wahyu lihat agak beda-beda Pak di form A Pak. Bang Marul buat kayak gini, Bang Angger buat kayak gini, jadi nggak ada kayak kesatuan kayak gitu Pak buat form A nya Pak. Kalau dulu nggak salah itu sudah ada dari Bawaslu Provinsi ngasihkan format terkait dengan form A. Itu nanti coba tanyakan juga ke provinsi. Iya Pak, baik Format Pak. untuk penulisan form A. Jadi kan biar bisa seragam, disampaikan dengan teman-teman yang beda-beda gitu kan. Kalau dulu seingat saya kan juga dari pengawasan. Iya Pak. Kalau form A dulu waktu zaman 2019 atau 2020 gitu ya, itu form A itu pakai nomor. Nah sekarang itu waktu pemilu sama pilkada nggak pakai nomor lagi dia. Oh iya Pak. Coba lihat tengok di situ, nggak pakai nomor kan? Iya, yang enggak. baru. Kalau dulu pakai nomor dia, ada pakai nomor. Oh. Form A itu nomor sekian. Iya, Jadi Pak. dia ada buku khusus untuk form A. Kemudian ada surat dari Bawaslu RI. Jadi nggak ada nomor. Oh, iya. Pakai nomor. Jadi coba Wahyu konsultasi dengan orang provinsi juga Pak. Iya. Tanya dengan Angger Baik, Pak. terkait untuk konsultasi Iya, Pak. form A sama siapa.
Permisi Bang, jadi kita sudah masuk dalam tahap validasi dokumen pengawasan. Ya. Jadi mau tanya-tanya diskusi sebagai Bang Angga dan Bang Mangri sebagai staf pengawasan dan humas, mau tanya apa sih Bang Angga kelengkapan dari form A itu Bang? Yang harus ada di form A. Oh iya maksudnya. Form A itu adalah rangkaian atau laporan hasil pengawasan yang memuat 5W plus 1H di dalam itu. Siapa dan mengapa dan siapa yang melaksanakan dan di mana. Dan itu harus detail karena itu berkaitan dengan dan itu menjadi produk hukumnya Bawaslu. Itulah bukti bahwa Bawaslu itu benar-benar bekerja dalam melakukan pengawasan dan itu harus real sesuai yang ada di lapangan. Berarti termasuk dengan dokumentasi foto Bang? Ya, itu salah satu kelengkapannya. Dokumentasi, kalau ada video itu boleh disimpan gitu. Termasuk surat tugas ya, surat tugas kita melaksanakan tugas itu penting juga bahwa ada dasar kita melaksanakan tugas ke lapangan, kemudian hasil dari lapangan itu harus dimuat di dalam form A itu. Berarti itu juga termasuk dengan tujuan validasi dari form A, berarti Bang harus lengkap semua Bang? Ya, form A itu sudah memvalidasi apa yang terjadi di lapangan dan itu bukti hitam di atas putihnya hasil pengawasan Bawaslu. Bang Marwil, Ya. mau tanya nih Bang, kalau untuk perbedaan penulisan di form A itu bagaimana sih Bang? Ada beda format kayak gitu? Untuk penulisan sendiri, prosedur form A itu kan ada diatur di Bawaslu. Jadi di situ sudah baku di Bawaslu. Jadi kalau ada penulisan yang sedikit berbeda mungkin tidak masalah asal uraian dan peristiwanya Lengkap, terurai semua berarti Bang? rinci. Iya. Ya secara struktur form A itu sudah baku, tapi isinya tidak ada baku. Kalau penjelasannya itu ya baku. Penting bisa menceritakan apa yang ada di lapangan. Terima kasih Bang atas diskusinya Bang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bang. Ini untuk laporan yang tahap kelima. Ini laporan yang sudah dilaksanakan Pak. Dari tahap 1-1 pas konsultasi sama Bapak berdua. Itu yang untuk dua Pak mengumpulkan. Jadi saya kumpulkan semua berkas-berkas yang ada di agak susah Pak karena di lemari semua Pak, lemari besar itu Pak. Kenapa nggak ada di Parok? Iya Pak? Kenapa nggak ada di Parok? Iya Pak, karena sendiri itu Pak. Karena sendiri Pak. Jangan sendiri kerja. Iya Pak. Wajib kan ada tim. Oh, iya, Pak. Gitu. Baik, Pak. Enggak. Ajaklah teman-temannya. Iya Pak, baik Pak. Iya. Siapa tim? Bang Angga, Bang Marwil sama Randi, tim pengawasan Pak. Kalau bagian arsip di situ kan Bang Randi kan. Nah, Randi. Bang Randi Baik, di Pak. sini. Di arsip. Ini folder ini Itu yang Bang Angga boleh Pak. sama Marwil. Parap dia nanti ya. Baik Pak. Bapak konsultasi Pak. Konsultasi sama Bang Angga sama Bang Marwil dokumentasinya Pak. Itu konfirmasi kita lihat audio tadi kan. Terus Ini Pak, yang ini di sini. kita di necis. Ya Pak. Jangan bercece-cece. Baik Pak. Bingung, oh ini mana ini dokumentasinya. Konsultasi dengan mentor. Iya Pak, yang pertama. Dua, tiga, empat. Ini yang kelima Pak. Laporan tahap, sebuah tahapan Pak. Di dalam kegiatan minggu ketiga, peserta lebih memfokuskan kepada kegiatan sosialisasi dan implementasi pengarsipan dokumen pengawasan ke Microsoft OneDrive.
Pada tahap ini, peserta melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor untuk membahas rencana pelaksanaan sosialisasi pengarsipan digital. Konsultasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan masukan, saran, dan arahan terkait konsep kegiatan. Konsul untuk kegiatan yang untuk minggu ketiga, Pak. Jadi di minggu ketiga ini kita memasuki sosialisasi, Pak. Tahap pertama tetap konsultasi dengan mentor untuk jadwal sosialisasinya, Pak, dan implementasi. Untuk tahap kedua melakukan infografis. Infografis ini, Pak, ditujukan untuk cara pemakaiannya, Pak. Cara pemakaian, alur pengarsipannya bagaimana. Dan ketiga baru ini, Pak, tentang sosialisasi, Pak. Yang keempat baru kita peluncuran pengarsipan digitalnya, Pak. Jadi semua dokumen-dokumen itu di scan, dipindai, dimasukkan ke dalam pengarsipan digital itu, Pak. Baru yang terakhir 35 melaporkan hasil kegiatan tersebut, Pak. Kegiatan Dan ketiga ya. minggu ketiga. Ini konsultasi. 19 Oktober sampai 23. Iya, sudah. Untuk sosialisasinya ada saran, Pak, dari dokter atau gimana, Pak? Dan untuk kesiapan kamu nanti kapan mau sosialisasi? Untuk rekan kerjanya, Pak, Hmm? untuk tim kerjanya, untuk subbagian pengawasan aja berarti, Pak. Iya, kamu aja bisa sosialisasi dengan teman-teman lah. Ya, Bisa teman-teman. Tunggu undang teman-teman kami tim kerja atau siapa kan? Ya, Apakah di situ? perlu dibuat undangan surat gitu, Pak, atau cuma cek di grup pemberitahuan di grup pengawasan aja, Pak? Di grup kamu aja. Di grup aja. Ya, Ini kan ada dokumentasi, iya, Pak. Baik, Pak. video, foto-fotonya gitu kan? Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pada tahap titik 2, peserta melaksanakan kegiatan pembuatan infografis yang berisi alur pengarsipan dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pengguna mengenai langkah-langkah pengarsipan dokumen secara digital. Infografis kemudian dibuat menggunakan aplikasi desain grafis dengan menampilkan ikon, warna, dan teks yang menarik. Hasil akhir infografis ini nantinya akan digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan sosialisasi pengarsipan digital. Pada tahap 3.3, peserta memfokuskan pada pelaksanaan sosialisasi kepada rekan kerja mengenai alur pengarsipan dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang langkah-langkah dalam proses pengarsipan agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan kerja. Izin Bang Marwil, jadi kita sudah masuk dalam pembahasan untuk sosialisasi pengarsipan melalui Microsoft OneDrive. Jadi di sini langsung saja kita mulai untuk alur pengarsipannya. Langkah pertama, semua staf akan membuat dokumen, baik itu form A, saran perbaikan, maupun laporan, seperti laporan PDPB, Bang, yang tiap bulan kita laporkan ke provinsi.
Itu baik menggunakan dengan Word, dengan Excel. Jadi setelah itu untuk pengarsipannya, staf itu menyerahkan kepada operator pengarsipan. Nah, untuk sementara ini biar saya Wahyu yang untuk menjadi operator pengarsipan, karena laporan DPD pun tiap bulan itu Wahyu yang buat. Jadi biar langsung pengarsipannya. Jadi form A nanti setelah dibuat, operator akan melakukan penyeleksian ataupun mengkategorikan arsip ini masuk kemana dia. Apakah dia surat ataupun laporan atau bahkan undangan dari KPU misalnya untuk pleno PDPB. Setelah itu baru operator memberikan nama ataupun judul untuk pengarsipan itu, baik itu form A maupun dan lain-lain, dengan nomor surat ataupun dengan kata kunci seperti penanggung jawabnya siapa, dan setelah itu baru disimpan. Misalnya staf tadi membuat atau memberikan file dalam bentuk manual atau kertas kepada operator, maka operator akan memindai atau men-scanner, lalu hasil dari itu baru akan disimpan. File yang fisik tadi akan disimpan di ordener dalam tempat penyimpanan. Seperti itu Bang alurnya Bang. Setelah itu kita akan praktek sedikit untuk Microsoft OneDrive. Kelebihan Microsoft OneDrive, kita tidak perlu membuka baik itu link ataupun website, kita bisa langsung dengan melakukan langsung di laptop, di Explorer. Langsung bisa kita langsung di sini. Kalau terhubung dengan internet, dia bisa langsung connect, langsung tersimpan. Kita seperti ini, ada folder-folder, ini klasifikasi surat-suratnya di sini. Kalau untuk tampilan internet ya seperti ini Bang. Jadi setelah ini kita akan mempraktekkan sedikit Bang masalah Microsoft OneDrive. Setelah kita mempelajari tadi alurnya, jadi sekarang Wahyu akan membuka Microsoft OneDrive-nya. Jadi untuk akun OneDrive ini kita harus memiliki yang pertama dulu akun Microsoft. Nah, setelah kita memiliki akun Microsoft, baru kita boleh membuka link ataupun link dokumen yang telah di-share oleh operator arsip. Nah, setelah kita membuka link tersebut akan muncul seperti ini Bang, halaman seperti ini. Nah, jadi nanti kita boleh mengedit langsung. Karena Microsoft OneDrive ini boleh memberi password ataupun kebebasan untuk mengedit file tersebut. Jadi kita mudah di sini, kita langsung terhubung dengan Microsoft Word. Jadi kalau ada kesalahan dalam pengeditan dokumen form A, baik itu nama ataupun sedikit kesalahan huruf, bisa kita langsung mengeditnya. Tapi tetap harus izin dengan operator arsip. Jadi nanti kita langsung memilih dokumen yang akan pilih, misal form A. Masuk dalam form A. Form A itu kan ada berapa form A, seperti form A tahapan dan non tahapan nanti Bang ketika tahapan pemilu. Jadi kita karena masa kita sekarang non tahapan, berarti kita akan pilih non tahapan, dan kegiatan kita yang aktual sekarang adalah PDPB. Nanti kita langsung masuk di sini Bang. Pada tahap 3.4 ini, kegiatan difokuskan pada peluncuran sistem digitalisasi pengarsipan dokumen sebagai langkah awal penerapan pengelolaan arsip berbasis digital di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem baru kepada seluruh pegawai pada subbagian pengawasan dan humas, serta meningkatkan efisiensi dan kerapian dalam proses penyimpanan dokumen.
Melalui kegiatan peluncuran ini, diharapkan seluruh pegawai pada subbagian pengawasan dan humas dapat beradaptasi dengan sistem pengarsipan digital dan menerapkannya dalam kegiatan administrasi sehari-hari agar proses pengelolaan dokumen menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Pada tahap 3.5 ini, peserta melaksanakan kegiatan pelaporan hasil dari pelaksanaan sosialisasi dan peluncuran pengarsipan dokumen kepada mentor. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan perkembangan, capaian, serta evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Pada laporan minggu keempat aktualisasi ini, difokuskan kepada kegiatan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut kegiatan pengarsipan berbasis Microsoft OneDrive. Pada tahapan ini, saya melakukan sesi konsultasi bersama mentor untuk membahas rencana dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memperoleh arahan, masukan, serta penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun agar sesuai dengan target dan standar yang diharapkan. Permisi Pak. Izin untuk konsultasi tahapan kegiatan aktualisasi di minggu keempat ini Pak. Jadi di minggu 4 ini, yang pertama tetap konsultasi dengan Bapak dulu sebelum mulai kegiatan. Untuk yang kedua, itu ada diskusi dengan rekan kerja mengenai saran perbaikan ataupun masalah-masalah setelah penggunaan pengarsipan digital selama seminggu ini Pak. Dan nanti setelah itu baru dievaluasi, dikumpulkan saran-saran perbaikan itu. Di tahap ke-4.4-nya dibuat satu draft seperti laporan kayak gitu Pak, draft laporan evaluasi Pak. Nanti saya Wahyu kasih ke Bapak draftnya Pak. Di situ termuat apa saran dari kawan-kawan, apa yang bisa diperbaiki, dan tindak lanjut ke depannya Pak, bagaimana Pak? Ini kegiatan di tempat Minggu keempat. dalam bentuk pertama dan bentuk 3 kemarin terkait untuk pelaksanaan aktualisasi ini ada kendala nggak? Kendala belum ada Pak, insya Allah belum ada Pak. Kendala Belum ada Pak. Dari tim kerja pun sangat-sangat membantu Pak. yang saya tanyakan dulu, kalau misalnya ada kendala kan? Iya Pak. Ya, kalau ada kendalanya sampai Iya Pak. ini jadi makan. Iya Pak. Baik. Ini catatan konsultasi Pak. Tahap keempat nih ya. Tahap keempat Pak, tahap terakhir Pak. Oke, itu aja Ya, Pak. catatan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Izin Pak. Oke. Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki maupun dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah masuk dalam saran perbaikan. Jadi mohon bagi abang-abang untuk memberikan saran perbaikan dari pengarsipan Microsoft OneDrive yang sudah dijalankan dalam seminggu ini. Jadi mohon diskusi ataupun saran nasihat dari abang-abang. Jadi untuk yang pertama mungkin dari Bang Angger, ada nggak Bang saran atau nasihat untuk Microsoft OneDrive ini ke depannya bagaimana? Oke, Pak Wahyu, untuk terkait pengarsipan online menggunakan Microsoft OneDrive ya. Yang pertama itu saran perbaikannya untuk walaupun ini disimpan dalam bentuk online, juga di backup dalam bentuk hard disk, diminta hard disk karton itu. Apakah backupnya sebulan sekali atau dijadwalkan gitu kan? Atau memang per bulan, supaya ketika bermasalah OneDrive-nya atau kita lupa bayar gitu kan, banyak namanya nggak hilang. Ini perlu hard disk Bang. Ya perlu hard disk.
akun backup. Yang kedua, terkait dengan arsip yang diupload itu, mohon benar-benar teliti. Kalau dipastikan arsip itu sudah final, baik tangan, penomoran, dan jangan lupa meskipun dia online, penomoran di bukunya tetap dibuat, kan, penomoran itu. Kemudian yang ketiga, ini kan sifatnya online, Iya. Microsoft OneDrive ya. Kalau bisa nanti PC-nya itu PC kantor. PC kantor nanti kita kasih keamanan tersandi lah. Jadi tidak semua orang bisa buka. Karena kami punya pengalaman dulu 2020 itu stafnya mundur gitu kan, hilang tanpa kabar. Akhirnya datanya tersimpan baik, tapi nggak bisa digunakan, hilang, tidak bisa diakses. Karena kita jangan menggunakan pribadi kan, kita nggak bisa maksa kalau milik pribadi. Kalau milik kantor kan kita bisa ngambil. Iya, betul. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih Bang Anggar atas saran dan nasihat untuk pengarsipan digital ini yang ke depan. Untuk Bang Marwil, bagaimana Bang untuk pengarsipan OneDrive ini Bang? Ada saran dari Abang atau gimana Bang? Mungkin begini, persiapan OneDrive ini kan semua staff ini kan belum memiliki akun Microsoft ya. Oh iya betul Bang, karena harus memiliki akun Microsoft baru kita bisa mengakses ya Bang. Jadi belum bisa membuka link yang akan di-share atau yang untuk dibagikan. Oh iya Bang. Jadi perlu diadakan pendampingan cara pembuatan akun Microsoft tersebut. Oh, berarti Kita ada itu. sosialisasi Ya. ataupun pendampingan lanjutan Bang berarti Bang untuk pembuatan akun Microsoft Bang ya. Terima kasih Bang sarannya Bang. Untuk Bang Randi bagaimana Bang? Apakah ada saran untuk pengarsipan OneDrive? Biar lebih rapi nama-nama yang di Microsoft tuh harus detail lah. Oh, penamaannya berarti Bang harus lebih Biar jelas. mudah mencarinya nanti. ya Bang. Misalnya form A, kemudian sendiri, kemudian cara perbaikan Iya. sendiri, kemudian Biar nggak susah Himbauan. nanti. Oh, dokumen dokumentasi foto dan video itu jangan digabung. berarti biar kita gampang untuk mencari berarti Bang. Seragamkan. Seragam. Ya, terima kasih atas saran-saran Abang. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan pada perbaikan sistem pengarsipan berdasarkan hasil evaluasi serta saran dan masukan dari staf subbagian pengawasan dan humas. Kegiatan ini dilakukan agar proses penyimpanan dokumen dan data menjadi lebih tertata, mudah diakses, serta mendukung kelancaran kerja. Langkah yang dilakukan meliputi peninjauan kembali cara penyimpanan dokumen sebelumnya, kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan masukan yang diberikan. Dokumen dan data diatur ulang berdasarkan kategori, tanggal, dan jenis informasi agar lebih terstruktur. Selain itu, dilakukan juga pembaruan pada sistem penyimpanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip. Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan pada penyusunan laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengarsipan digital berbasis Microsoft OneDrive. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Melalui kegiatan ini diharapkan laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja sistem pengarsipan digital di masa mendatang.
Pada tahapan ini, peserta difokuskan pada penyampaian laporan hasil kegiatan kepada mentor. Laporan tersebut berisi rangkuman seluruh aktivitas yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Nampak ini seperti yang presentasi minggu pertama itu Pak, yang pertama itu Pak, ada pembuatan laporan evaluasi Pak. Jadi setelah melakukan diskusi dengan staf bagian pengawasan, di koordinat juga Pak, satu di situ ada saran, masukan, dan evaluasi. Ya, Pak, itu yang diskusi Pak. Itu dari Bang Anggar tentang perlu hadis, perlu juga ya orang. Jadi surat-surat yang sudah final untuk diarsip itu harus diteliti lagi Pak, apakah nomornya sudah betul, nama-namanya apakah ada kesamaan gramatika, jadi harus dicek lagi Pak, sebelum diarsip. Iya, saran Pak Anggar juga, perangkat komputer yang digunakan untuk arsip yang sentral itu adalah PC yang ada di kantor Pak. Iya betul Pak. Itu saran dari Pak itu harus memiliki akun Microsoft. Jadi untuk memudahkan pembagian link Microsoft itu harus memiliki akun Microsoft semua Pak. Lebih mudah untuk berbagi file pada dibutuhkan. Seperti kemarin ketika mengisi SKP, jadi terbantu dengan ada pengarsipan ini Pak. Jadi lebih mudah. Ini nanti tampilan yang untuk digital. Jadi nanti ada di sini. Terus kan yang saya kemarin Oh, itu tadi ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Izin Pak.